kami mempunyai hajatan besar Pak, yaitu pengangkatan bow girder di P8 dan P9. Jadi tepatnya itu di titiknya di atas flyover Pak. Jadi itu inti daripada rapat traffic kali ini Pak. Jadi kita mulai dari tahapan awal, bahwasanya saat pekerjaan pastinya nanti ada pergerakan daripada launching girder. Jadi launching girder kami tafsir di 2 hari ke depan, tepatnya mungkin bisa di pagi hari. Jadi kita mulai di pagi hari ini gambar daripada P8 P9 Pak. Tepatnya nanti kita mengassembling atau mengerection bow girder kami Pak. Ya. Lanjut. Ini posisi dari posisi sebelah selatan, kita titiknya ada di P8 sebelah utara. Posisinya nanti peralatan berat kami model kayak gini Pak. Yang kita pasang adalah bow girder, ada 2 bentang, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, sebelah titik sebelah timur dan sebelah barat nantinya. Ada total di semua boxnya ini nanti total 38 box dengan bentangan 50 meter Pak, dari P8 ke P9 50 meter. Ini tepatnya dari sisi P9 sudah masuk ke Jalan Petarani Pak, ini Pak. Ini existing daripada kondisi aktualnya lapangan. Jadi lajur kendaraan arahnya ini adalah arah dari posisi dari Petarani Pak. Ini tol reformasi Urip Timur dan Urip Barat. Pergerakan kendaraan sementara yang kami pantau modelnya seperti ini Pak. Jadi rencana saat kita aktivitas nanti rekayasa traffic yang kami ajukan untuk opsi pertama Pak. Opsi pertama bahwasanya area bawah kami akan tutup dengan MCB atau pagar cladding untuk menghindari orang yang tidak berkepentingan atau orang luar Pak, di luar pekerja kami dan subkontraktor kami untuk memasuki area tersebut Pak. Kami tutup full dengan pagar proyek. Untuk yang di arah flyover kami akan tutup walaupun tidak full, nantinya ada waktu jeda. Itu mungkin bisa di jam 5 pagi sampai jam 6 sore atau jam 7 sore. Ya, 6 pagi sampai jam 8 kita akan buka Pak Zebul. Untuk flyover kita akan buka. Kan ada waktu jeda orang istirahat atau bergantian shift ini. Jadi flyover kita akan buka dengan pekerjaan yang harus diberi. Setelah itu kita mungkin ada kemungkinan besar jam 12 siang sampai jam 1 juga akan kami buka kembali. Setelah itu baru turun ke sore, jam 5 sore sampai jam 7 mungkin kita juga buka. Jadi untuk mengurangi dari kendaraan yang berada di area bawah nantinya. Untuk yang terkait dengan ini kami jelaskan sedikit Pak ya. Yang dari arah timur, dari arah Urip yang bertujuan ke arah Urip Barat, ke arah tujuan Urip Barat Pak, kami akan tutup di sini flyover. Kami meminta menyarankan masuk ke sebelah kiri, masuk ke Petarani Pak, masuk ke Petarani, mohon maaf, masuk ke Petarani. Ini yang dari Urip Timur masuk ke Petarani, putar balik di tepatnya di perumahan Mutiara. Kalau kami menganggap di titik itu di P12, P13 Pak. Kami akan putar di situ. Silakan, mungkin ada kalanya ada yang langsung ke tol atau kembali ke Urip Barat. Ini langsung seperti biasa terpecah di pertigaan di pos Pak Samuel ini, sebelah selatannya Pak Samuel ini terpecah di situ. Untuk yang di posisi dari Petarani dengan tujuan ke Petarani kembali, atau dia langsung ke tol reformasi, atau ke Barawaja Rakutaling, atau ke Urip sebelah timur. Karena memang flyover kami tutup
kami memberikan 2 opsi Pak, 3 opsi plus di P12 sama 13. Bisa berputar balik di depan Mutiara, Perumahan Mutiara, atau di tempatnya di depannya pos polisi, tepatnya di Pak Samuel itu Pak, kami buatkan U-turn di situ. Yang kenapa? Karena biasanya di P9 ini di bawah flyover itu untuk putar balik. Kami unturkan di 30 meteran untuk putar balik di situ. Kalau untuk yang ke arah Urip atau ke tol atau ke Barawaja, dia bisa terus lurus. Untuk putar baliknya di mana? Tepatnya di depan gedung keuangan, di pas pertigaan atau di tepatnya di SK 625. Di situ ada namanya kolom P4 dan kolom P5. Ini ada kita siapkan juga untuk putar balik yang ke Petarani lagi atau ke Urip Timur. Ya. Untuk yang tujuan ke Barawaja sama Rapokali, ini bisa belok kanan plus belok kiri Pak. Jadi nanti di sini ada beberapa titik yang memang kredit sekali. Nanti kita mencoba gimana caranya supaya nanti aplikasinya berjalan normal. Untuk yang dari Petarani, kembali lagi ke posisi yang dari arah Rapokali dan Barawaja dengan tujuan ke posisi ke Urip Timur atau Petarani. Ini memang tidak terlalu terdampak Pak. Dia bisa lurus, kalau ke Urip dia akan posisi belok kiri, kalau ke Petarani dia lurus tanpa ada perubahan trafik. Pun demikian dari yang kendaraan dari tol Reformasi yang mengarah ke posisi ke Urip Timur atau Petarani tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan Pak. Kembali ke dari kendaraan yang dari Urip Barat dengan tujuan Urip Timur, Petarani atau Jalan Barawaja atau Rapokali. Kami akan mensterilkan di sini Pak, tepatnya di ujung awal daripada flyover. Itu kami alihkan ke sebelah kiri, belok kiri, masuk lagi di depannya keuangan, dia bisa putar balik untuk yang tujuan ke Petarani dan juga Urip sebelah timur. Untuk yang dia biasanya di sini belok kiri ke Barawaja, di situ pun bisa di belok kiri langsung ke Barawaja. Untuk yang ke tol tidak terpengaruh, dia langsung bisa lurus ke arah tol Reformasi. Ada mungkin satu pertanyaan Pak dari gambar ini, ada satu memangnya, yaitu Pak yang dari Urip Barat yang mau putar balik ke Urip Barat gimana? Kami tidak menutup total di sini Pak. Kami akan membuat kanalisasi. Jadi kami siapkan software atau MCB nanti untuk putar balik di bawahnya flyover Pak Samuel. Jadi yang mau putar balik ke Urip nggak mungkin kami menyuruh langsung putar dari depannya keuangan putar balik ke Mutiara, mungkin terlalu jauh Pak. Itu mungkin opsi yang pertama Pak. Jadi mendekatkan publik untuk kembali ke normal ke flyover. Ya. Ini rincian deskripsinya Pak. Dari tol Reformasi dengan tujuan Jalan Petarani yang tadi kami jelaskan secara lisan, kami jelaskan sesuai dengan gambar. Tidak ada perubahan. Yang dari Jalan Petarani menuju tol Reformasi juga tidak ada perubahan arus lalu lintasnya, dia bisa lurus tanpa ada perubahan. Yang dari Jalan Petarani ke Jalan Barawaja Timur atau Rapokali, ini opsinya yang tadi Pak di depan keuangan, dia bisa lurus dari posisi Petarani melewati bawahnya flyover, putar belok kanan ke P5P4, dia baru belok kiri masuk ke Jalan Barawaja.
yang tujuan dari Jalan Petarani menuju Urip Sumoharjo Timur yang tadi sudah kami Petarani menuju flyover lurus menuju Tol Reformasi, putar balik di Gedung Keuangan, belok kiri di depan flyover kita tujuan ke Jalan Urip arah ke Maros. Sama persis juga dari Urip Sumoharjo Barat, yang dari arah Urip Sumoharjo Barat dia akan belok kiri menuju Tol Reformasi, putar balik Gedung Keuangan, belok kiri di depan flyover tujuan Urip Sumoharjo. Untuk yang dari Jalan Urip Sumoharjo Barat dengan tujuan Barawaja Timur, sama persis tadi Pak, kita masuk ke posisi putar balik di Gedung Keuangan, masuk tol, putar balik di posisi yang itu Pak. Ini yang opsi pertama Pak. Kami juga mempunyai opsi atau alternatif kedua Pak. Ini yang agak mungkin pandangan publik akan terlalu berat, tapi kami mencari opsi supaya ini bisa mana sih yang terbaik, opsi-opsi yang bisa digunakan saat aktivitas nanti kami di P8 ke 9. Ini sama persis gambarnya yang tadi Pak. Posisinya kita ambil di P8 dari sisi sebelah utara, ini dari sebelah selatan di P9 nya juga sama. Posisi LG-nya nanti model di atas seperti biasanya. Existing ya sama tadi, lajur-lajurnya sama persis. Dan posisi ini yang kita tepatnya, yang tadi opsi yang pertama kami lakukan pemasangan atau pembuatan U-turn di P5 P4. Kami merubahnya di posisi di putaran di Tol Reformasi. Ini yang agak lumayan jauh nantinya. Setelah putar di Tol Reformasi, tepatnya setelah GPO dari arah awal masuk, kita memecahkan di posisi detour. Jadi yang mau merapat lagi ke Petarani lurus ke arah selatan, ke arah Urip Sumoharjo sebelah timur juga posisinya lurus, putar balik jauh. Yang ke Barawaja Rabu Kali dia akan putar balik. Nah ini yang posisi yang opsi kedua. Jadi memang agak lumayan jauh ini Pak Samuel ini. Jadi masyarakat pasti akan komplain ini, mutarnya jauh, sedangkan saya butuhnya ke Fajar kok mutarnya sampai Tol Reformasi. Tapi kami mencari opsi untuk U-turn ini adalah dua U-turn, yang di depannya Gedung Keuangan dan juga yang dari CPO. Ya, ini penjelasannya Pak, yang tadi sama persis kayak opsi pertama. Dari kita contohkan kasus dari kendaraan dari Tol Reformasi yang tujuan ke Jalan AP Petarani tidak ada perubahan. Untuk yang dari Petarani ke Tol Reformasi juga tidak ada perubahan. Yang ke arah Barawaja yang tadi ada di sebelah sini dia akan agak lumayan jauh Pak. Putar balik di SDA min 150 atau tepatnya setelah GPO. Sama semua kita melalui putar baliknya menjauhkan Pak, ini ceritanya menjauhkan. Tapi dari segi lalu lintas nanti lumayan dapat, tapi ada kemungkinan satu Pak, pengendara tol yang keluar dari tol ini yang terdampak langsung kan setelah naik itu Pak, dengan kecepatan tinggi di depannya ada posisi krodisnya kendaraan yang dari arah Petarani Urip ini padat, kemungkinan sekali ini yang kita harus perhatikan. Kecepatan yang tidak teratur berakibat pada nanti ada tindakan kekuatan ada crash atau kecelakaannya. Sama persis opsinya kita memang menggeser tadi ada dua titik untuk merubah yang arah-arah itu Pak, rekayasa lalu lintasnya ke yang sebelah itu. Oke, mungkin itu dari dua opsi yang kami tawarkan dari Pak Samuel. Jadi mungkin bapak-bapak yang di sini, baik itu dari bapak-bapak kedinasan ataupun dari bapak mas-mas media, yang lebih muda sedikit Pak, ya Mas ya, nggak panggil Mas saja, lumayan harganya mahal